Masih bersama Desi Aswan di sini dan Sadli Nurha. kenapa menghayal? Saya juga Gara-gara pertanyaan di Pertanyaan segmen tentang 1 ya. di part 1 tadi Part langsung membayang-bayangi si doi. Enggak ya, enggak sampai Tidak, situ. tidak. Oke, Sadli. Sekarang sudah sampai 1 juta followers. Bagaimana sih rasanya punya 1 juta followers? Apakah di antara 1 juta followers itu semua suka sama kamu atau ada juga haters? ya pasti ada haters. Oh, lah. pasti Tidak ada semua ya? lah. Ya. Di sini ada tidak haters kamu? Di antara dua orang yang kamu bawa, tim-tim kamu ada tidak haters kamu? Oh ada haters semua Oh ini. ya. ada, haters semua Haters ternyata semua, ya. Oke, nanti nggak dapat gaji dari kamu nanti. Oke, 1 juta followers itu ada tidak yang sempat menghujat kamu? Oh dari pertama banyak sekali yang menghujat. Wes, dari pertama. Ya dari pertama itu. Kebanyakan laki-laki pastinya ya. Laki-laki. Kenapa? Kenapa Kan laki-laki konten- banyak ya. menghujat? Kan konten ini sedih kan saat begitu kan. Pasti banyak lah cowok yang bilang alay atau apalah, banyak pertama kali begitu. Apalagi pacarnya si cewek-cewek yang biasa nge-follow saya tuh. Waduh, Biasa, ya. ada yang cemburu sampai cemburu, Ada cemburu, ya? ada. Berarti kan mereka cemburu ya? Iya, Atau cemburu mungkin. iri bilang bos Iya, ya? iri bilang, tata bos. re tata, langsung joget gitu gitu. Oke, tahan Sadli tolong. Sadli dari tadi berubah gaya duduk dari sini sampai ke sini sampai muter. Tidak bisa Memang diam kamu anaknya memang. nggak pernah tenang ya? Iya, tidak bisa diam memang orangnya. Oke, menghadapi hater sendiri kamu bagaimana caranya? Maksudnya Menghadapi tetap haters, seperti sudahlah. Atau seperti enggak apa? sih, saya juga merespon sih orang. Oh, merespon? Iya, merespon haters, tapi merespon tidak kayak dia menghujat, aku juga ikutan menghujat begitu. Kalau aku ikutan menghujat, apa bedanya aku sama dia? Apa hujatan paling terpedas yang pernah kamu rasakan? Hujat kayak alay. Itu Berhentilah bikin konten, gitu. Berhentilah bikin konten alay. Habis-habis kota aja aku nonton ini kan. Banyak yang share, kenapa sih orang begini bisa viral gitu. Banyak lah pokoknya ya, haters kayak begitu. Tapi aku merasa bersyukur sih dengan haters begitu juga. Oh ya, kamu kan dari Sulawesi Selatan. Ya Sulawesi Selatan. Dari 1 juta subscriber kamu itu apakah yang banyak memfollow kamu memang orang-orang dari Sulawesi Selatan atau dari luar? Dari luar, dan ini sudah akun saya sebenarnya nasional ya, bukan lagi kayak di daerah Sulawesi saja, bukan. Ini banyak orang Medan, Palembang, sampai Malaysia, Timur Leste, Taiwan, banyak. Itu banyak yang follow dan mengikuti setiap konten-konten kamu. Banyak. Oh ya, terakhir saya update kamu juga punya YouTube. Sampai punya YouTube. 50.000 subscriber. Ya, 50.000 subscriber. Itu Ah, dari Instagram saja 1 tahun, tidak sampai setahun sudah bisa mendapatkan 1 juta. Itu YouTube-nya 1 sejak juta. kapan? YouTube itu 1 bulan saya bikin Instagram. YouTube itu aku bikin. Gitu. Oh, jadi 1 bulan setelah 1 buat bulan Instagram. setelah Instagram baru aku bikin YouTube. Oh, berarti tapi proses yang lebih cepat naiknya adalah Instagram ya. Instagram. Tapi memang mungkin karena aktif selalu buat konten di Instagram. Ya. Seperti itu ya. Kalau YouTube sendiri apa bedanya konten yang ada di Instagram dan ada di YouTube? Kenapa saya tidak pernah mengupload video saya di Instagram ke YouTube? Karena pasti yang paling pertama aku kan pakai musik orang. Yang pertama di Instagram itu aku pakai musik orang. Copy kena paste copyright, ya, pasti kena copyright copy di paste YouTube. lagi. Oke, copyright. Makanya saya bikin itu di video Instagram, khusus Instagram dan TikTok. Ya, kalau aku upload di video Instagram itu juga pasti aku upload di TikTok kamu. Kalau di YouTube itu berbeda, itu daily lah, vlog lah. Kalau TikTok berapa sekarang pengikutnya? 700.000 ya. Oh. Jadi lumayan cepat juga sih, karena itu belum mencapai 5 bulan sih aku bikin, baru 4 bulan. Tapi kamu merasa nggak sih di antara semua akun yang istilahnya akun Instagram, kemudian TikTok, kemudian ada YouTube juga, itu membantu semua pertumbuhan seorang Sadli? Dalam artian bahwa orang-orang bisa kenal kamu dari ketiga akun ini. Ya pastinya, karena begini. Kenapa aku bikin TikTok dan kenapa aku bikin YouTube, ya kan? Awalnya aku bikin Instagram karena aku pikir begini, banyak yang follow aku di TikTok tapi dia ndak follow aku di Instagram. Banyak orang yang follow aku di Instagram tapi dia ndak follow aku di TikTok. Makanya bagaimana saya memperluas jaringan itu, aku bikin akun TikTok dan akun YouTube untuk memperluaslah jaringan. Jadi tidak masalah misalkan orang yang ini, misalkan yang di TikTok nggak follow kamu di Instagram, itu nggak masalah sama sekali, malah semakin memperbesar jaringan-jaringan kamu kan. Ya, Dan setelah itu, apa
feedback yang didapatkan seorang Sadli setelah mendapatkan Instagram, mungkin ya endorse mungkin masuk, kemudian beberapa job lainnya. Apa yang kamu dapatkan dari hasil itu? Feedbacknya, ya banyak orang yang kenal kita lah. Pertama, banyak orang yang mau kerja sama. Wah, saya kita. kira feedbacknya banyak uang. Ternyata yang Banyak, paling penting banyak. oleh seorang Sadli Ya, adalah banyak. orang yang kenal Iya, banyak kita. orang yang kenal Oke. kita yang pertama. Dan Gak mata duitan kamu ya? Enggak ya. banyak orang yang mau kerja sama kita kan. Pertama, kita ini dari kampung terpencil ya, kampung Bantaeng. Bantaeng Bantaeng bisa di dikenal mananya? di seluruh Indonesia dan bisa dikenal di luar negeri juga. Benar-benar. Ya, kampung Lewat Bantaeng. sosial media. Lewat sosial media. Jadi banyak yang searching di Google Maps di mana sih Bantaeng kan, banyak begitu. Jadi ya itu sih feedbacknya. Sampai mencari tahu Fadli tempat tinggalnya Bantaeng, sampai cari tahu juga Bantaeng itu gimana. Itu. Sampai ke daerahmu pun bisa langsung kena Bisa. dampak dari seorang Sadli Nur. Bisa. Terima kasih Sadli Dan- sudah memperkenalkan Bantaeng secara tidak langsung. Oke. Bantaeng. Ya, dan banyak alhamdulillah juga feedbacknya bukan untuk saya sendiri, feedbacknya banyak ke remaja-remaja lainnya, anak muda lainnya yang sekarang alhamdulillah sekarang kan di kampung saya itu sebelumnya banyak yang bikin rusuh lah gitu kan, anak muda itu, anak muda pasti bikin rusuh, bikin kayak geng-geng begitu, keributan begitu, dan alhamdulillah sekarang semenjak saya bisa seperti ini itu juga memotivasi buat anak remaja-remaja lainnya untuk bikin kreasi gitu, berkarya daripada Tapi ada sama nggak, misalnya anak satu kampung kamu yang buat konten seperti kamu? banyak. Mereka sukses kamu? Banyak. Saya tidak melarang, saya tidak pernah melarang. Oh, tidak melarang. Pasti saya perhatikan lah. Kalau dia bikin konten seperti saya cuma bilang sama dia, jangan mau buat konten hanya untuk viral dan mau terkenal. Itu aja sih. Bikinlah kayak konten sesuai dengan apa yang kamu pikirkan dan apa sesuai dengan isi hatimu, pastilah gitu. Sama dengan halnya seorang Sadli pada saat awal viral ya, maksudnya itu viral. karena sesuai isi hati diungkapkan. Sesuai dengan isi hati dan sesuai dengan apa yang kita, bukan tujuannya untuk terkenal, tapi tujuannya untuk memang ada tujuan tersendiri. Iya. Ya. Dan Oke, sekarang bisa viral. kamu sempat bilang pertama tadi bahwa ada haters yang sampai bilang kamu alay, yang ada haters yang sampai bilang kamu berhenti buat konten. Menurut kamu konten kamu berisi nggak? Kalau saya sih Ini tidak. mendidik nggak? Apalagi sekarang kan orang-orang pada begitu, ini konten nggak mendidik, tapi tetap aja dinonton. Kalau menurut kamu gimana? Saya sebenarnya mendidik tidak mendidik, yang penting saya menghibur. Pokoknya itu aja saja. Itu aja saja. Itu intinya ya. Kenapa mau nangis sedih ya dengar hujatan-hujatan netizen? Dapat. Kenapa? Kalau memang kalau misalkan saya di dunia maya sering dibully, sering dihujat, saya sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Karena di dunia nyata memang sering dibully. Kelas 3 SMA, kelas Oh, jadi kamu juga sempat mendapat bulian-bulian dari? iya, dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu saya sudah mendapatkan kekerasan dari teman-teman sendiri. Itu kekerasan dalam bentuk fisik atau verbal? fisik. Fisik. Mau itu benda tajam atau apa. Jadi jadi itulah yang aku bilang. Banyak di kampung saya itu yang anak remaja-remaja yang bikin rusuh, dan sekarang Kampung kamu alhamdulillah bagian mana sih? Bantaeng. Iya, Bantaeng bagian mana? Serem juga. Sampai Bantaeng. main nodong pisau. Iya, dulu Seperti itu. Dulu. Iya, nodong pisau, kan viral busur gitu. Saya pernah Sampai situ. dikena busur, saya pernah dipukul pakai helm atau bagaimana. Kenapa kamu mungkin nakal dulu sampai dibegituin? Tidak. Karena saya memang orangnya kayak kalau di sekolah tidak pernah diam. Yang pertama, tidak pernah diam. Tapi melawan nggak pada saat dibully? Enggak, coy. Enggak melawan sama sekali. Ngadu nggak sama orang tua pada Tidak saat juga. Nggak juga? Enggak juga. Jadi be gentleman saja ya? Jadi kayak biarlah begitu, biarlah. Biar. Memang penyabar sih, sering dibully, Oh, sabar. Tapi ini sayang banget nih sama perempuan itu yang meninggalkan kamu, ya. Sudah orang sabar. Setia juga nggak sih? Setia. Setia, tapi sekarang udah punya pengganti si cewek itu. Jadi kalau saya punya pacar dulu ya. Sekarang ada penggantinya? Insya Allah ya. Oh, insya Allah. Jadi dulu Oke. memang kalau saya punya pacar, baru 1 bulan pacaran atau 1 minggu pas saya upload di sosial media. Itu di Facebook. langsung Kan dulu terpublish memang ya. aku punya Facebook, tapi nggak punya Tapi kan Instagram. dulu mungkin sebelum setenar ini, sekarang seperti apa? Apalagi sudah punya 1 juta followers, sudah punya fans,
Diumpetin. Dan saya bermotivasi sekarang gitu. Apa dimotivasi? Saya enggak. Apa motivasinya seorang Sadli? Kayak gini ya, saya pernah mengumbar hubungan. Saya pernah membangga-banggakan hubungan saya. Itu sesudah yang membuat kamu sakit hati? Iya, dan akhirnya juga yang pergi akan pergi gitu. Dan sekarang saya berpikir buat apa saya mengumbar hubungan lagi, buat apa saya membangga-banggakan hubungan lagi. Saya bisa meng-up video di foto saya mungkin pas lagi prawedding atau apalah. Oh, gitu. jadi nanti pada saat nikah pada saat nikah baru bisa dipublish. Sebenarnya siapakah sosok yang mendampingi seorang Sadli? Kenapa saya berpikir begitu? Karena kalian tahu lah, sakit itu mendewasakan diri. Tapi jangan dipublish juga bisa menimbulkan resiko kecurigaan untuk pasangan kamu. Bisa jadi mungkin kamu umpetin yang ini, bisa jadi ada yang lain-lain juga diumpetin. Oh, tidak. Nggak ya? Tidak. Oke, Sadli, ini kan ada akun TikTok, YouTube, Instagram. Bagaimana cara kamu mengelola 3 akun tersebut? Apalagi kan tadi seperti yang kamu bilang, kalau YouTube berbeda ya sama Instagram. Kalau Instagram sama TikTok itu sama. Apa yang aku up di Instagram itu yang aku up di TikTok. Yang bedanya ini di YouTube. Karena di YouTube pasti semua followers atau fans-fans aku, Sacho Teams, di mana kalian berada pasti ini. Sacho Team itu. Kenapa namanya Sacho Teams? Dari pertama 1000 followers aku mulainya awal viral, banyak yang bikin, Kak ini aja Kak, Sacho Team. Sacho Team itu kayak Sachoy. Memang saya selalu bilang coy-coy ya. Kalau kalian lihat Instagram saya di YouTube saya memang selalu. Jadi SADCOY. Sachoy. Oke. Tim itu yang berikan perkumpulan fans saya begitu, fans saya sana tim. Oke, baik. Setelah itu 3 akun itu dikelola YouTube. 3 akun ini. Dan YouTube itu banyak yang ingin melihat belakang layar Sadli itu kayak bagaimana, makanya saya fokus upload di YouTube itu keseharian saja. Oh, seperti itu. Jadi YouTube memang pure keseharian si Sadli ya. Sadli, berarti dalam membuat konten kamu kan kebanyakan konten itu tadi yang sebuah ungkapan-ungkapan dari hati kamu itu sendiri. Pernah bosan nggak sih? Atau pernah terpikir bahwa saya bakal buat konten lain lagi selain konten ini? Ya, pastinya. Apa? Pastinya di mana? Pastinya itu apa? Tapi saya kenapa Sadli? Sekarang tetap melanjutkan terus lah. Itu aja. Jadi tetap konsisten sama konten yang itu ya? Saya konsisten begitu. Kan pertama saya memang tidak mau terkenal. Saya cuman bikin konten untuk itu ya. Diri kamu sendiri? Untuk, diri saya sendiri. Dan sekarang saya berpikir itu aja sih, mulai dari awal lagi bagaimana saya bisa mencapai seperti ini begitu. Pasti ada jalannya lah. Jadi ketika kamu merasa jenuh membuat konten ya itu lagi terpikir bahwa awal mula kamu merintis seorang Sadli Nurhaha. Kenapa saya selalu bikin konten Sad Boy sampai sekarang dan tidak berhenti gitu. Karena saya pikir begini, kalau cerita-cerita kayak percintaan atau sedih-sedih begitu pasti tidak ada habisnya lah. Meskipun beda kalau misalkan kita bikin konten-konten kayak gimana gitu, beda. Kalau misalkan untuk membuat kata-kata atau kalimat-kalimat atau quotes-quotes yang viral dari Sadli itu, kamu membutuhkan berapa menit untuk membuat satu kalimat itu? Jadi kapan sebenarnya konsep itu sebenarnya cepat sekali gitu. Benar, sangat cepat terlintas. Pikir-pikir, kalau saya melamun itu diam-diam pasti saya pikir quotes apa gitu. Yang intinya cepat sih, bro. Jadi pada saat ditanya langsung menjawab, tanpa harus tidak menulis spontan dulu. Juga sih, tidak spontan juga. Karena di mana kita harus mengungkapkan perkataan itu melalui bahasa yang baku ya. Jadi bahasa Indonesia yang bedanya kita. Berarti by proses ya. Tapi Sadli suka baca buku? Iya, suka baca buku. Baca buku apa Sadli? Suka nonton film juga. Iya. Pantas ya, kosakatanya selalu tersusun rapi pada saat ditanya ya. Buku apa yang biasa dibaca? Buku Habibie, buku Biji Habibie. Ya suka sih sama yang berat-berat ya. Yang berat-berat sih. Tapi berarti kalau suka juga film-film percintaan? Film percintaan suka pastinya. Yang apa yang paling? Oh, film Habibie dari Habibie pertama sampai akhir ya. Oh, suka sama film suka gitu. Semua. Jadi memang saya berinisiatif ya, kalau kita itu kayak bilang ada
panutan gitu kan, panutan. Saya itu panutan saya itu di B.J. Habibie. Jadi terinspirasi dari sosok B.J. B.J. Habibie. Habibie. Beruntung banget nih yang dapat dulu, orang sadis. kenapa? Karena banyak yang bertanya begini, biasa kan kalau ya siapa ya yang tidak mengenal kisah cinta B.J. Habibie dan Ibu Ainun sendiri. Banyak yang bilang, di mana ya saya bisa dapatkan sosok lagi seperti B.J. Habibie? Ternyata ada di sini di samping saya, ya, seorang Sadli Nurhaha yang terinspirasi dengan sosok B.J. Habibie. Kenapa bisa terinspirasi? Sesuai dengan karakter saya sih sebenarnya. Wah, B.J. Habibie. Mana karakter mana dia yang karakter mirip? kayak begini, kisah-kisahnya gitu ya. Dia tuh orang pintar. Iya, kamu juga pintar. Katanya sesuai dengan karakter kamu. Dia orang pintar. Dia juga memperluas pertemanan. Dia keras kepala orangnya. Kamu juga keras kepala. Dia romantis. Dia romantis. Kamu gitu. juga romantis. Dia juga dulu fuckboy juga. Oh, iya. Ya, saya lihat B.J. Habibie juga fuckboy juga. Jadi sama persis nih. Tapi lihat di mana? Kamu kan belum lahir. Lihatnya itu di mana? Sosoknya sih kayak di buku, di film. Maunya jawabnya kayak gitu ya. Iya. Masih mikir lagi lihat di mana. Oke, Sadli sekarang punya banyak teman. Banyak. Kalau di lingkungan pertemanan sendiri banyak nggak yang ada juga yang istilahnya kalau haters kan nggak bisa terlihat. Kalau haters nggak bisa terlihat. Kalau yang membenci kamu di teman-teman sendiri, iya, di lingkungan pertemanan kamu pasti ada. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada orang yang benci kita, itu juga penyemangat bagi kita sendiri sih kalau saya sih pribadi. Ya, penyemangat untuk kita sendiri. Membuat konten. Membuat konten. Ada lagi konsep kan. Kalau dia benci kita ada lagi konsep, kita buatin kata-kata lagi gitu. Boleh nih. Mati aja. Kita buatin kata-kata lagi langsung. Kita tantang untuk membuat kata-kata. Ya, spontan ya. Saya mau gimana ya caranya atau apa kira-kira pancingan yang bisa disampaikan atau gini, kita buat seperti konsep kamu menjawab video-video viral kamu ya yang kayak kemarin-kemarin seperti ada yang panggil. Shit. Ya, boleh ya? Boleh saya sambil video? Ampun, minum kopi dulu, boleh diminum dulu kopinya. Boleh sambil diminum dulu kopinya. Oke, sudah tenang. Ya, ini seolah-olah kita membuat konten ya. Oke, boleh silakan ditambah lagi. Karena Sadli ini seorang lelaki pemikir ya. Biasanya kalau pemikir itu suka menyeruput kopi gitu ya. Selalu minum kopi ya? Selalu minum kopi. Biar sehat ya. Oke? Mau minum dulu atau langsung jawab dulu? Minum dulu ya. Minum dulu biar tidak tegang. Jadi memang dari obrolan kita ini semua berisi ya. Tidak seperti orang-orang yang bilang bahwa Sadli itu alay, Sadli itu berhenti buat konten. Saya sarankan kamu untuk selalu buat konten sepertinya. Karena dari obrolan kita berisi, ya jangan dulu bangga, ya nanti dijatuhin lagi sama netizen. Oke, langsung kita tantang Sadli, katanya bisa tiba-tiba ya, bisa spontan ya. Nggak tahu spontan ya. Oke, bisa pada saat kamu jawab bisa lihat ke kamera ini atau langsung sapa para Tribuners yang ada di sana. Oke? Tergantung sih. Nyamannya di mana? Di sini ya. Oke, langsung aja sapa para Tribuners. Oke, langsung ya nih ya. Sadli. Wih. Sadli, kalau misalkan ada yang selalu tanya dimanapun, selalu tanya kapan nikah. Kira-kira jawaban kamu apa? Bosan. Kenapa ketawa? Pernah ngalamin itu? Bagaimana ya nikah? Kalau ada orang yang tanyakan kapan nikah, semua manusia pasti menginginkan untuk pernikahan dan merencanakan pernikahan. Tapi hanya Tuhan yang menentukan. Makanya sekarang masih proses pendekatan dan pacaran. Entah itu siapa yang akan bosan dan entah siapa yang bertahan. Kalau dia bertahan, ya itu yang pantas untuk ke jenjang pernikahan. Iya.